Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang integral tak wajar atau improper integral pada mata kuliah Matematika Dasar 2. Tujuan pembelajaran yang pertama, menghitung integral tak wajar dengan batas pengintegralan tak hingga. Yang kedua, menghitung integral tak wajar dengan integran tak hingga pada daerah pengintegralan. Kita mulai dari integral tak wajar itu definisinya apa? Dalam mendefinisikan integral tentu, yaitu integral dari A sampai B fx dx, sebagai limit jumlah Riemann, ada dua syarat yang harus terpenuhi. Masih ingat awal kita bahas tentang integral Riemann, yaitu untuk mencari integral dari A sampai B fx dx itu ada beberapa syarat. Yang pertama, batas pengintegralannya harus berhingga. Nah, jadi A dan B ini harus berhingga, batas pengintegralannya berhingga. Yang kedua, integral fx berhingga pada selang AB. Artinya hasil dari integral ini harus berhingga kalau pada selang AB. Ya, ada dua syarat, yaitu yang pertama batasnya itu berhingga dan hasil integralnya atau integral dari fx itu berhingga. Jika paling kurang salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka integral tentu disebut integral tak wajar. Jadi, salah satu saja syarat, apakah dia batasnya itu tak berhingga atau nanti hasilnya itu tak berhingga, maka kalau ada kasus seperti itu kita katakan dia sebagai integral tak wajar. Jenis-jenis integral tak wajar, yang pertama, integral tak wajar dengan batas pengintegralan tak berhingga. Nah, jadi batasnya yang tak berhingga. Yang kedua, integral tak wajar dengan integral tak hingga. Integral atau hasilnya nanti tak berhingga. Nah, kita mulai dengan integral tak wajar jika pada batas pengintegralannya tak hingga. Nah, ini definisinya. Kalau kita punya integral dari min tak hingga sampai B fx dx sama dengan limit A mendekati min tak hingga integral dari A sampai B fx dx. Nah, jadi biasanya integralnya itu di sini itu berhingga A gitu ya. Nah, ini dia jadi bentuk tak berhingga, maka ini integral tak wajar. Nah, cara menyelesaikan gimana? Min tak hingga ini kita ganti sama A. Dengan A, limit A mendekati min tak hingga. Jadi ini kita ganti sama A, tapi kita limitkan A tadi mendekati min tak hingga. Yang kedua, kalau integral dari A sampai tak hingga fx dx, maka dia sama dengan limit B mendekati tak hingga integral dari A sampai B fx dx. Jadi B-nya kita limitkan menuju tak hingga. Nah, seperti kita ketahui bahwa nilai limit itu belum tentu ada, ya kan? Nilai limit itu belum tentu ada, maka integral tak wajar itu juga belum tentu ada atau konvergen. Jika limit ruas kanan ada dan berhingga, integral tak wajar disebut konvergen, sebaliknya disebut divergen. Jadi kalau nilai limitnya tadi ada dan berhingga, maka kita katakan dia konvergen. Nah, sekarang bagaimana kalau dia dari min tak hingga sampai tak hingga? Maka integral min tak hingga sampai tak hingga fx dx itu akan sama dengan integral dari min tak hingga sampai c fx dx ditambah integral dari c sampai tak hingga fx dx. Jadi bisa kita pecah dari min tak hingga sampai c ditambah c sampai tak hingga.
Nah, ya tinggal kita limitkan supaya min tak hingga maupun tak hingganya hilang. Maka limit A mendekati min tak hingga, integral dari A sampai C fx dx ditambah limit B mendekati tak hingga, integral C sampai B fx dx. Jika integral dari min tak hingga sampai C fx dx dan integral dari C sampai tak hingga fx dx konvergen, maka integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx dx itu konvergen. Jadi kalau ini dia nanti konvergen atau tadi dia artinya berhingga hasilnya, nah ini maka kita katakan dia konvergen nilai limit. Ya, jadi ini diperhatikan cara penyelesaiannya kalau batas pengintegralannya tak hingga. Caranya gimana tadi? Caranya kita ganti dengan A misalkan, tapi A-nya mendekati min tak hingga. Atau kalau batas atasnya ya kita ganti sama B, dengan B itu limit B mendekati tak hingga. Nah, ini juga sama dipecah jadi min tak hingga sampai C ditambah C sampai tak hingga. Oke, contoh. Ini ada 3. Kita mulai dari yang pertama dulu. Integral dari 4 sampai tak hingga X kali E pangkat min X kuadrat dx. Nah, maka caranya ya ini. Tak hingga itu kita ganti sama B dengan limit B menuju tak hingga. Integral 4 sampai B X E pangkat min X kuadrat dx. Nah, tinggal kita integralkan. Ingat ya, kalau kita punya X, E pangkat min X kuadrat dx, itu integralnya sama dengan min setengah E pangkat min X kuadrat. Nah, caranya nanti kalau mau dijabarkan, boleh dimisahkan U sama dengan X kuadrat. U sama dengan X kuadrat. Maka nanti DU per dx-nya 2X. Nah, X-nya habis dengan ini. Maka nanti dapat ya integral ini min setengah E pangkat min X kuadrat. Nah, terus substitusi B dan substitusi 4. Nah, kita substitusikan B, maka ini jadi min B kuadrat. Nah, kalau 4 jadi min 16. Nah, sekarang tinggal kita limitkan. Nah, limit, kalau ada limit, ini dari E pangkat min B kuadrat, padahal B-nya itu menuju tak hingga, nah ini itu hasilnya sama dengan 0. Ya, jadi nanti kalau ada E pangkat min tak hingga hasilnya 0. Nanti kita jelaskan di belakang ada. Terus yang ini B mendekati tak hingga, ini E pangkat min tak hingga, min 16, maaf, min 16, maka ini hasilnya ya tetap setengah E pangkat min 16. Nah, jadi kalau limit dari konstanta, ya kan ini, limit konstanta, maka dia hasilnya ya tetap konstanta itu sendiri. Maka jadi setengah E pangkat min 16. Kalau ini tadi, kalau ada limit E mendekati tak hingga, jadi ini kalau kita substitusikan jadi E pangkat min tak hingga itu hasilnya 0. Nah, maka ini 0. Nah, terus ini tinggal digunakan ke dalam jadi plus ya, setengah E pangkat min 16. Oke, berikut kita akan menerangkan ya tadi kenapa kalau E pangkat min tak hingga itu dia sama dengan 0 gitu. Nah, ini kita punya grafik ya. Grafik dia kita punya grafik E pangkat min X gitu ya. Ini tepatnya E pangkat min X. E pangkat min X. Kalau kita lihat grafik fx sama dengan E pangkat min X, itu seiring bertambahnya X, dia akan nilainya mendekati 0 gitu ya. Ini kalau X-nya semakin bertambah, ya kan ini grafiknya semakin turun, semakin turun, semakin turun, semakin mendekati 0. Nah, maka dari sini kita tahu ya, nanti kalau ada E pangkatnya min tak hingga, nah ya kan ini karena X-nya tadi kalau X-nya menuju tak hingga, itu maka nilainya akan mendekati 0. Ini dia mendekati 0. Itu.
Nah, atau nanti kalau dia dalam limit, ya gini, kalau ada limit X mendekati tak hingga, gitu ya, jadi E pangkat min X, maka dia hasilnya sama dengan 0. Jadi kalau ada min tak hingga nanti hasilnya 0. Atau kalau dia jadi limit X mendekati min tak hingga dari E pangkat X, maka dia hasilnya juga sama dengan 0. Karena ini kalau kita substitusikan kan juga E pangkat min X. Ya. Jadi kalau nanti ketemu fungsi fx sama dengan E pangkat min X, nah dan X-nya menuju tak hingga, maka ini tadi hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya, contohnya, integral dari min tak hingga sampai 0 X E pangkat min X kuadrat dx. Nah, maka ini bisa kita tulis jadi limit A mendekati min tak hingga. Jadi ini kita ganti jadi A, tapi kita limitkan A mendekati min tak hingga. Integral dari A sampai 0 X E pangkat min X kuadrat dx. Nah, kalau sudah, ya tinggal kita integralkan integral dari min setengah E pangkat min X kuadrat. Substitusi 0 dan A. Nah, kalau kita substitusikan 0, maka di sini jadi E pangkat 0. E pangkat 0 sama dengan 1. E pangkat 0 sama dengan 1. Maka ini jadi min setengah dikurangi. Nah, terus ini dimasukin A. Jadi E pangkat min A kuadrat. Terus min ketemu menjadi plus ya. Maka ini jadi plus setengah E pangkat min A kuadrat. Yang limit ini kita limitkan yang depan min setengah, maka dia tetap. Karena dia konstanta, min setengah. Nah, kalau yang belakang ini kita limitkan. Ya, min tak hingga kita substitusikan sini jadi E pangkat min dari min tak hingga dikuadratkan. Nah, min tak hingga dikuadratkan, maka hasilnya tak hingga. Maka ini jadi setengah E pangkat min tak hingga. Nah, E pangkat min tak hingga tadi 0 ya, maka ini hasilnya 0. Maka hasilnya sama dengan min setengah. Nah, jadi integral wajah tadi konvergen ke X sama dengan min setengah. Contoh selanjutnya, kita akan mencari integral dari min tak hingga sampai tak hingga dx per x kuadrat plus 2x plus 5 sama dengan, nah kita pecah ya tadi ya, karena itu dari min tak hingga sampai tak hingga, maka kita pecah dari min tak hingga sampai, nah sampainya ini sebenarnya terserah ya. Sampainya ini terserah kalian mau dipilih 1, 2, 3 ini hasilnya akan sama. Nah, di sini dipilihnya 1 supaya nanti substitusinya gampang. Maka ini integral dari min tak hingga sampai 1 dx per x kuadrat plus 2x plus 5 ditambah integral dari 1 sampai tak hingga dx per x kuadrat plus 2x plus 5. Nah, nanti kita limitkan ya supaya tak hingganya hilang, maka limit A mendekati min tak hingga integral dari A sampai 1. Nah, ini min tak hingganya diganti A, maka ini jadi A sampai 1. Ini juga sama. Tak hingganya kita ganti B, tapi B-nya mendekati tak hingga. Nah, sekarang tinggal kita integralkan ini. dx per x kuadrat plus 2x plus 5. Oke, sekarang cara mengintegralkannya gimana? Nah, ini sebenarnya kita ubah ke bentuk kuadrat ya. Kita ubah ke bentuk kuadrat. Ini akan sama dengan integral dari 1 per, nah ini kita bikin jadi bentuk kuadrat. Maka ini jadi x kuadrat plus 2x plus 1, ya kan? 1 dapat dari mana? Setengah. 2 dikuadratkan. Jadi kita melengkapkan kuadrat sempurna. Ini ditambah sama 4. Nah, dx. Nah, yang dari sini sampai ini bisa kita ubah jadi integral 1 per, nah ini jadi x plus 1 dikuadratkan plus 4 atau 2 kuadrat dx. Nah, masih ingat bentuk ini kalau kita punya integral dari 1 per x kuadrat plus a kuadrat dx.
maka hasilnya sama dengan apa? Sama dengan tan inverse, ya kan? Tan inverse dari X per A. Nah, ingat lagi ya, mengintegralkannya. Maka ini dia sama aja jadi tan inverse dari X plus 1 per 2 plus C. Nah, kalian harus ingat-ingat lagi tentang tan inverse. Nah, ini ada grafik dari grafik tan. Y sama dengan tan X. Nah, masih ingat ya, grafik tan ini dia terus dia menuju tak hingga, di mendekati 90, ini juga dia min tak hingga, ini juga hasilnya mendekati tak hingga. Nah, ini dia menuju min tak hingga. Ini grafik tan. Maka nanti kalau ada pertanyaan tan inverse dari tak hingga, hasilnya berapa? Nah, berarti tan berapa, ya? Tan berapa yang hasilnya tak hingga? Tan berapa yang hasilnya tak hingga, ya berarti dia bisa 90. Kalau misalkan tadi di kuadrannya kuadran 1 ya. Bentar, ini berarti dia bisa di 90. Ya kan? Atau bisa juga di sini 270 derajat. Ya, maka nanti kalau ada limit X mendekati tak hingga dari tan inverse X, nah tadi S-nya bisa 90 derajat atau 270 derajat. Ini kalau di kuadran sampai 360 ya. Nah, atau boleh juga tan min tak hingganya. Maka kalau kita punya tan inverse dari min tak hingga sama, dia hasilnya juga 90 derajat atau 270 derajat. Nah, karena di sini ya tan inverse dari min tak hingga kan ini. Nah, di sini di bawah. Nah, sama di 270 atau di 90. Maka nanti kalau ada limit X mendekati dari min tak hingga tan inverse X, maka dia sama dengan 90 atau 270. Ya, diperhatikan tentang tan. Kita sekarang kembali lagi ke soal tadi. Nah, maka dari sini kita dapat bahwa limit A mendekati min tak hingga setengah tan inverse dari X plus 1 per 2. Nah, sesuai hasil kita tadi ya. Ini dari A sampai 1 ditambah limit B mendekati tak hingga setengah tan inverse X plus 1 per 2. Nah, dari sini kita peroleh substitusi ya, 1. Kita substitusikan 1, maka ini jadi 1 tambah 1 bagi 2, 1. Ini A, maka dia tetap A, terus ini jadi B, dia jadi B, 1, ini jadi 1. Nah, sekarang hasil limitnya berapa? Nah, hasil limitnya yang di sini tan inverse 1. Tan berapa yang hasilnya 1? Yaitu pi per 4. Nah, ini kita pilih pi per 4. Min, nah sekarang yang ini. Tan inverse dari A plus 1 per 2. Di mana A-nya mendekati min tak hingga. Nah, ini ya tadi kita substitusikan ke sini. Nah, ini jadi min tak hingga. Nah, maka tan berapa yang hasilnya min tak hingga? Nah, yaitu sama dengan min pi per 2. Nah, ini diganti. Maka jadi min pi per 2 ditambah setengah. Nah, ini kita ganti lagi. Dengan tak hingga, tan berapa yang hasilnya tak hingga? Yaitu 90 derajat atau pi per 2. Min tan inverse 1. Tan yang hasilnya 1 itu pi per 4. Nah, maka ini tinggal kita proses, kita hitung hasilnya pi per 2. Jadi, integral tak wajar konvergen ke pi per 2. Nah, sekarang bagaimana kalau integral tak wajar dengan integran tak hingga? Integran itu artinya hasilnya. Jadi, hasilnya nanti tak hingga.
Nah, jika pada interval A sampai B, jadi ini kalau kita tuliskan ke notasi yang lainnya, jadi A gitu ya, kurang dari sama dengan X kurang dari B. Jadi A-nya pakai sama dengan, B-nya tidak. Dan limit X mendekati B dari kiri, fx, itu sama dengan plus minus tak hingga. Bisa tak hingga atau bisa min tak hingga. Nah, maka integral dari A sampai B fx dx sama dengan T mendekati B dari kiri, integral dari A sampai T fx dx. Nah, jadi karena ini tadi sebenarnya di ujungnya, di ujung B-nya itu kan tak terdefinisi, ya kan? Ini di ujung B-nya tak terdefinisi, kan nggak pakai sama dengan, gitu. Nah, maka B di sini itu kita ganti T. T itu apa? Limit T mendekati B tapi dari kiri. Ya, ini jadi karena ini hati-hati ini karena kurva bukan tertutup. Nah, jadi B-nya terbuka. Nah, jika kontinu pada A, B, jadi A-nya sekarang yang terbuka, B-nya tertutup. Nah, maka kita ganti gitu ya. A-nya ini kan sebenarnya nggak terdefinisi. Nah, A-nya itu kita ganti misalkan dia S. Dengan S-nya limit S mendekati A positif atau A dari kanan. fx. Ya, jadi kalau ini nanti hasilnya dia min tak hingga atau plus tak hingga. Nah, tadi kenapa bisa ketemu seperti itu? Karena di ujung-ujung selangnya dia tidak terdefinisi. Jika limit ruas kanan ada, maka integral tak wajar dikatakan konvergen, sebaliknya dikatakan divergen. Jadi kalau ini itu ada. Nah, ada itu di sini dia cuma ada ya. Jadi nggak harus berhingga. Kalau awal tadi kan dia harus berhingga. Tapi kalau ini nggak cukup ada. Jadi ada itu nanti bisa jadi hasilnya tak hingga. Jadi kalau ini nanti hasilnya ada, ruas kanannya ada, maka kita katakan konvergen. Sebaliknya dikatakan divergen. Nah, sekarang integral tak wajar di titik dalam selang. Jadi kalau tadi di ujung-ujung selang, nah ternyata sekarang pas di C-nya, di tengah itu, di interval antara A dan B itu ada titik C, demikian C nanti dia tidak kontinu. Nah, ini limit X mendekati C fx itu sama dengan plus minus tak hingga. Maka integral dari A sampai B nanti bisa kita pecah. Dari A sampai C ditambah C sampai D. Nah, ingat tadi di C itu dia tidak terdefinisi. Ya, ini tidak terdefinisi. Nah, ini kecuali di C. Jadi dia nggak kontinu di C. Nah, ini nggak kontinu di C. Nah, maka caranya, nah kita limitkan kiri. Nah, karena ini di atas, maka kita limitkan kiri. T mendekati C dari kiri, integral dari A sampai T fx dx ditambah limit S mendekati C positif atau dari kanan, integral dari S sampai W fx dx. Nah, jika 1 dan 2 ada dan berhingga, nah kalau ini harus berhingga ya, tadi kan cukup ada. 1 dan 2 itu ada dan berhingga, maka integral tak wajar ya. Dari A sampai B fx dx kita katakan konvergen. Oke, periksa kekonvergenan integral tak wajar. Integral dari 0 sampai 1 ln x per x dx. Nah, karena fungsi fx sama dengan ln x per x tidak kontinu di 0, ya kan? Jadi ini kan nggak terdefinisi, ya kan? Kalau kita masukkan ke sini 0, kan per 0 nggak terdefinisi. Jadi di batas bawahnya dia tidak terdefinisi. Nah, ya kan? Tidak kontinu di 0. Dan limit x mendekati 0 dari kanan itu hasilnya sama dengan min tak hingga. Ya kan? Kalau ini kita limitkan gitu, ini kita limitkan limit x mendekati 0. Nah, kan per 0 ya kan? Per 0 itu kan hasilnya tak hingga. Min tak hingga di sini. Nah, maka integral dari 0 sampai 1 ln x per x dx sama dengan limit
T mendekati 0 dari kanan, integral T dari T sampai 1 ln X per X dx. Nah, ini tadi ya, dilihat lagi slide sebelumnya tadi, kalau kita punya tak terdefinisinya di bawahnya, di sini, maka bisa kita ganti limit T mendekati 0 dari kanan, integral T sampai dari T sampai 1 ln X per X dx. Nah, sekarang gimana? Integralkan ln X per X. Oke, coba kita lihat. Oke, kita akan mengintegralkan ln X per X dx. Nah, kalau ada yang belum tahu, caranya ini kita misalkan gitu ya. Kita misalkan U sama dengan ln X. Maka du per dx-nya nanti apa? Sama dengan 1 per X. Turunan ln kan 1 per X. Maka ini nanti dari sini kita dapat bahwa ini kita kali silang ya, ini kali ke sana. Nah, maka du itu akan sama dengan dx per x. Nah, maka ini nanti ya kan, dx per x itu kita bisa ganti pakai u. Maka ini bisa kita ubah nanti jadi integral dari ln tadi u ya, dikali ini x per x tadi, dx per x sama dengan d. Nah, cuma seperti itu. Ini sama aja. Integral dari U ya, setengah U kuadrat ya. Setengah U kuadrat plus C. Nah, maka terus jadi setengah ln U kuadrat. U-nya kita ganti ya. Kita ganti U-nya tadi dengan ln X. Ini ln X kuadrat. Nah, plus C. Ya, jadi integral dari ln X per X itu sama dengan setengah ln kuadrat X. Nah, selanjutnya maka kita peroleh limit T mendekati 0 dari kanan setengah ln X dikuadratkan. Nah, substitusi 1 dan T. Nah, kita substitusikan limit T mendekati 0 dari kanan setengah. Nah, ini kita substitusikan 1, ya kan? Kita substitusikan 1 dulu. Ln 1. Nah, diingat-ingat ya, ln 1 hasilnya 0. 0 min, ini dimasukkan T, maka jadi ln T dikuadratkan. Nah, maka kalau kita limitkan ya, atau kita limitkan T menuju 0, nah di sini maka dia hasilnya sama dengan 0, ya kan? Ini ke sini 0. Nah, kalau ini ke sini, berarti ini T itu kita ganti dengan 0, ya kan? Sama artinya T-nya kita ganti 0. Ln 0. Nah, ln 0 itu berapa? Nah, ln 0 itu hasilnya sama dengan min tak hingga. Nah, jadi hasilnya tak hingga. Ln 0 itu sama dengan tak hingga. Maka ini jadi ada minusnya, maka min tak hingga. Nah, maka integral tak wajar divergen. Nah, ini maka hasilnya dia divergen. Oke, contoh selanjutnya dari 0 sampai 2. Nah, 0 sampai 2 ini kira-kira nggak terdefinisinya di mana? Nah, nggak terdefinisi atau discontinue dx sama dengan 1. Ya kan? Kalau kita masukkan sini 1 minus 1 kan dia hasilnya 0. Jadi ini discontinue dx sama dengan 1. Dan limit x mendekati 1, x per 1 min x sama dengan tak hingga. Ya kan? Kalau kita ganti sama 1 di sini, x yang kali 1 kan per 0, ya kan? Per 0 hasilnya tak hingga. Nah, caranya gimana? Maka kita pecah di 1. Karena diskontinunya tadi di 1. Maka 0 sampai 1, 1 sampai 2. Nah, terus kita limitkan ya. Kayak tadi poin definisinya. Limit S mendekati 1 dari kiri, integral dari 0 sampai S, x per 1 min x dx. Ditambah limit T mendekati 1 dari kanan, integral dari T sampai 2x per 1 min x dx. Nah, sekarang integral dari x per 1 min x itu apa? Coba kita jabarkan.
Nah, kita akan mencari integral dari X per 1 min X dx. Nah, caranya ini sebenarnya kalau kalian masih ingat, ini di integral fungsi pecahan atau rasional, ini derajat yang atas, ya kan? Derajat yang atas itu sama dengan derajat yang bawah. Jadi kalau derajat yang atas sama dengan derajat yang bawah, nanti kita pecah, ya kan? Boleh, caranya kita pakai pembagian saja. Integral atau kita bagi X, ini kita balik ya, jadi min X plus 1. Ya kan? Ini kita bagi, maka hasilnya min 1. Maka ini hasilnya sama dengan X, ini jadi min 1. Berarti per, ini kita kurang habis, ini jadi 0 dan jadi 1. Nah, maka ini tuh sebenarnya nanti bisa kita tulis. Jadi integral, nah hasilnya 1 kan? Di min 1. Nah, tapi masih sisa. Sisa apa? Sisa ini 1. Nah, maka dia 1 per 1 min X. Nah, ini hasilnya ini. Nah, kalau nggak percaya nanti bisa kalian jabarkan. Ini pasti nanti balik lagi ke sini. Oke, maka integralnya, maka ini jadi min X plus, nah ini ln ya, ln, nah seper itu kan hasilnya ln. Ln harga mutlak 1 min X, tapi masih dikali sama min 1. Maka ini hasil ini jadi ada minusnya. Maka kalau kita tulis jadi min X min ln harga mutlak 1 min X plus C. Nah, ini ya hasilnya, bahwa integral dari X per 1 min X itu sama dengan min X min ln harga mutlak 1 min X plus C. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya karena limit S mendekati 1 dari kiri, integral dari 0 sampai S X per 1 min X dx akan sama dengan limit X mendekati S mendekati 1, nah kita ganti ya ini, sama hasil integralnya tadi sudah kita hitung, min X min ln 1 min X, substitusi 0 dan S. Nah, kita substitusikan 0 dan S. Yang S dulu, maka ini min S, min ln 1 min S, terus ini substitusi 0, maka di 0, nah ini ln dari 1, ya kan, ln dari 1 itu hasilnya 1, maka ini dan min 1. Nah, S-nya mendekati 1 dari kiri, ya kan, S-nya mendekati 1 dari kiri, maka ini sama aja nanti menjadi 1. Nah, terus kalau ini kita substitusikan ln, nah, ln 1, ya kan, ln 1. Ln 1, maka nih ln yang hasilnya 1 nanti dia hasilnya 0. Kan ini berarti mendekati 0. Nah, maka nanti hasilnya dia sama dengan tak hingga. Nah, maka integral tak wajar dari 0 sampai 2x per 1 min x dx dia kita katakan divergen karena hasilnya sama dengan tak hingga. Integral tak wajar bisa juga muncul dalam bentuk gabungan dari dua jenis di atas, yaitu batas pengintegralan tak hingga dan integral tak hingga pada batas pengintegralan. Sebagai contoh, ini integral dari 0 sampai tak hingga x per 1 min x dx. Nah, jadi ini ada batas tak hingganya, ya kan, batas tak hingganya. Dan jika di sini juga ada bentuk nggak kontinunya, ya kan, ini kalau kita ganti 1 kan dia discontinue. Nah, batas atas integral tak hingga dan dia tak hingga di X sama dengan 1. Nah, sehingga nanti cara penyelesaiannya kita pecah dari 0 sampai 1, 1 sampai 2, terus 2 sampai tak hingga. Nah, ini hasilnya karena limit S mendekati 1 dari kiri,
Ini yang S dari kiri, terus ini yang T dari kanan. Nah, terus ini tadi yang ini tak hingga. Nah, sekarang kita lihat satu persatu dari yang ini ya, yang S-nya ini. Ini, tadi hasil integralnya sama, terus kita substitusikan 1. Kita substitusikan 1. Nah, maka ini jadi len 0. Nah, len 0 itu kan dia tak hingga. Nah, maka dia hasilnya sama dengan tak hingga. Maka integral tak wajar ini kita katakan divergen. Jadi satu saja ini hitungan. Di sini saja sudah tak hingga. Tak hingga ditambah sama berapapun, maka dia hasilnya tak berhingga. Tak hingga tambah berapapun hasilnya tak berhingga. Maka ini di sini keseluruhan, maka kita katakan hasilnya tak hingga. Maka integralnya 0 sampai tak hingga x per 1 min x dx kita katakan divergen. Oke, contoh-contohnya nanti bisa dicoba. Yang pertama, kedua, nah, ada 5 nomor. Oke, gitu ya. Nah, itu pembahasan tentang integral tak wajar atau improper integral. Jadi ada dua kemungkinan, bisa batasnya itu tak hingga, atau bisa juga integral atau hasilnya dia tak berhingga. Oke, sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.